Hai anak-anak, pernahkah kalian merasa bingung saat sedang mencari informasi untuk tugas sekolah kalian? Banyak sekali buku dan artikel yang bisa kita baca, tapi kita sering bingung harus mulai dari mana. Jangan khawatir anak-anak, hari ini kita akan belajar cara mengembangkan topik agar pencarian informasi kita menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Kalian bisa bayangkan topik itu seperti sebuah pohon yang sangat besar. Pohonnya adalah topik utama, sedangkan cabang-cabangnya adalah subtopik atau detail yang lebih kecil. Misalnya, topik utamanya adalah hewan. Nah, cabang-cabangnya bisa jadi adalah hewan mamalia, hewan reptil, hewan amfibi, dan sebagainya. Anak-anak, untuk mengembangkan topik, kita bisa mulai dengan mengajukan pertanyaan. Pertanyaan akan membantu kita menggali lebih dalam tentang topik yang kita pilih. Misalnya, kita memilih topik tentang hewan mamalia. Nah, pertanyaan yang bisa kita ajukan antara lain, yang pertama, apa saja ya ciri-ciri hewan mamalia itu? Yang kedua, hewan mamalia apa saja yang hidup di Indonesia? Pertanyaan selanjutnya, apa saja ya perbedaan antara kucing dan harimau? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan memudahkan kita dalam menggali informasi lebih dalam tentang topik hewan mamalia yang telah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya, kita bisa menggunakan kata kunci untuk mencari informasi di komputer atau di internet. Nah, kata kunci adalah kata atau frase penting yang berhubungan dengan topik yang akan kita cari tahu informasinya. Kata kunci akan membantu kita mencari informasi yang relevan di internet atau buku. Misalnya, kita telah memilih topik hewan mamalia di Indonesia. Maka, kata kunci yang bisa kita gunakan untuk mencari informasi tentang topik tersebut antara lain mamalia Indonesia, satwa menyusui Indonesia, fauna Indonesia, hewan endemik Indonesia, atau keanekaragaman hayati Indonesia. Nah, kalian juga bisa menggunakan kata kunci yang lebih spesifik. Misalnya, konservasi mamalia Indonesia, habitat mamalia Indonesia, ancaman terhadap mamalia Indonesia, persebaran mamalia Indonesia, mamalia yang dilindungi di Indonesia. Anak-anak, kalian disarankan untuk menggunakan kata kunci yang lebih spesifik, karena semakin spesifik kata kunci yang kita gunakan, akan semakin relevan hasil pencarian yang akan kita dapatkan. Selanjutnya, kita bisa membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah alat yang berguna untuk mengatur ide-ide kita. Dengan membuat peta pikiran, kita bisa melihat hubungan antara berbagai subtopik secara visual. Berikut adalah contoh peta pikiran yang dapat kalian perhatikan untuk topik hewan mamalia Indonesia. Setelah kita memiliki topik dan kata kunci yang jelas, kita bisa mulai mencari informasi tentang topik tersebut dari berbagai sumber, seperti buku, ensiklopedia, atau internet. Nah, anak-anak, mengembangkan topik secara sistematis akan memudahkan kita dalam menemukan informasi yang kita butuhkan dan membuat tugas kita menjadi lebih menarik serta menyenangkan. Selamat mencoba anak-anak!